bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan mengundang kami untuk datang beribadah bersama. Dan juga kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami terlepas dari kondisi hati kami seperti apapun, siap tidaknya hati kami, Tuhan, kami rindu biarlah Roh Kudus boleh menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik sebagai anak-anak Tuhan yang rindu untuk boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, sertailah kami dan pimpin pemberitaan ini. Pakai hamba-Mu yang lemah terbatas juga boleh menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy. Ini kedua kalinya saya datang ke Greenfield ya. Bersyukur, berterima kasih untuk Lause Wante, Ridwan ya di sini ya. Lause Ridwan yang sudah mengundang juga. Teman-teman, saya izin hari ini pakai sendal. Jadi nanti fokusnya jangan ke sendal saya ya teman-teman, dan jangan ke jari saya. Jadi saya habis cabut kuku kaki jempol teman-teman, kanan kiri. Jadi hari ini saya harus pakai sendal. Jadi mohon diizinkan ya. Baik teman-teman, kita mau buka bersama firman hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Kita buka bersama Alkitab kita, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Teman-teman boleh perhatikan Alkitab masing-masing ya. Sudah dapat? Sudah ya, demikian firman Tuhan. Terjemahan baru 2, LAI memberi judul berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh, ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan hari ini teman-teman. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Hari ini kita bersama merayakan hari Pentakosta teman-teman. Teman-teman, ada satu cerita ketika saya masih semester 1 kuliah di sekolah Seminari Alkitab Asia Tenggara teman-teman di Malang. Semester 1 waktu itu liburan, kemudian saya pulang dan kumpul dengan teman-teman KTB saya teman-teman. Dengar-dengar di remaja sini juga ada teman-teman KTB ya. Jadi cukup familiar. Nah, jadi saya kumpul dengan teman-teman KTB saya, dan kemudian karena saya baru saja kuliah teologi teman-teman, kemudian mereka kayaknya berpikir saya ini udah ahli sekali soal Alkitab dan teologi teman-teman. Satu dari teman saya kemudian bertanya begini kepada saya, Wen, menurut kamu seperti apa gereja karismatik? Apa penilaianmu terhadap gereja karismatik teman-teman? Pertanyaan dia begitu ke saya. Kemudian saya dengan cepat teman-teman, karena tidak mau kelihatan bodoh, tidak mau kelihatan seperti anak baru kemarin, ya. Jadi saya dengan lantang saya mengatakan gereja karismatik sesat. Cepat teman-teman, nggak pakai banyak mikir teman-teman. Saya akan langsung mengatakan gereja karismatik sesat. Kemudian mereka ketawa aja. Akhirnya kami ketawa bersama teman-teman.
Memang tidak ada dari antara kami yang gereja di karismatik sih, orang-orang GKI semua. Nah kemudian ketika saya mulai mikir, kenapa saya bisa mengatakan gereja karismatik sesat? Kira-kira. Karena teman-teman, beberapa gereja karismatik yang pernah saya datengin, itu isinya adalah bahasa roh teman-teman. Bahasa roh, tapi apakah bahasa roh sesat teman-teman? Rasanya juga enggak, karena ternyata dalam bagian yang hari kita baca, bahasa roh juga ada bagian karunia dari Roh Kudus teman-teman. Tapi memang kita tidak menutup kemungkinan ada gereja-gereja tertentu yang memang bahasa rohnya bahkan bisa dipelajari teman-teman. Ada les-lesannya. Bahkan ada pernah satu gereja yang saya tahu bahasa rohnya adalah bahasa Yunani teman-teman. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar bahasa Yunani. Tuh ya. Nah tapi tidak semua teman-teman. Saya tidak mengatakan gereja karismatik sesat teman-teman. Yang betul bertobat bukan mereka, tapi saya yang betul bertobat. Jadi saya harus lebih memahami ada saudara kita yang memang ternyata ada penekanan-penekanan di dalam karunia tertentu. Maka pertanyaannya sama teman-teman. Menurut kalian gereja mana antara GKI dan gereja lain yang lebih punya karunia roh teman-teman? Gereja mana teman-teman? Yang langsung kelintas di pikiran kalian. Yang kira-kira Koen kayaknya yang ini deh gitu. Apakah GKI adalah gereja yang penuh dengan karunia-karunia roh teman-teman? Menurut kalian? Enggak ya? Rasanya enggak ya? Kalau dibandingin gereja lain kayaknya kita kurang hebring ya. Meskipun ini udah keren sekali nih, udah ada LED dan segala macam. Tapi kayaknya ibadahnya juga ya begitu saja. Kita juga pujian paling mentok-mentok tepuk tangan. Nggak ada kan yang sampai menjerit-jerit. Nggak ada kan kayak misalkan ada KKR penyembuhan dan segala macam. Nggak ada teman-teman. Tapi teman-teman hari ini kita bersama mau melihat sebenarnya apakah betul gereja itu baru dikatakan orang-orangnya memiliki karunia roh ketika memang ada sesuatu hal yang spektakuler yang ditunjukkan. Mujizat, bahasa roh, penyembuhan dan segala macam teman-teman. Harus ada yang tumbang ya kan, ada yang tumbang menjerit-jerit bergetar gitu ya, baru dikatakan gereja itu punya karunia roh. Rasanya tidak. Hari ini kita akan bersama belajar teman-teman, dan saya harus katakan bahwa kepada setiap kalian pun ketika kita mengatakan kita percaya, kita beriman, Allah memberikan karunia roh itu kepada setiap kalian, setidaknya satu teman-teman. Nah masalahnya adalah kita sadar apa enggak gitu ya. Nah teman-teman ketika Yesus menjelang itu di hari teman-teman pas tadi setelah selesai pengakuan dosa ada berita anugerah teman-teman. Ini juga salah satu perkataan Yesus dalam momen yang sama di ruang atas. Pada waktu itu sebelum Yesus kemudian ditangkap dan disalibkan teman-teman. Yesus ini adalah pemberitaan pertama bahwa Roh Kudus akan datang nanti setelah Yesus naik ke sorga. Nah di dalam Yohanes 14, 15-17 Yesus ngomong gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini kemudian kita ketahui bahwa dia adalah Roh Kudus teman-teman. 5 kali sebenarnya Yesus sebelum dia naik ke sorga dia menyebutkan janji akan Roh Kudus itu pasti akan datang teman-teman. Dan 5 kali itu di dalam momen ada di dalam Injil Yohanes 14, 15 dan juga 16 teman-teman. Nah teman-teman kalau tadi kita melihat sebenarnya seperti apa karunia roh dan bagaimana teman-teman, maka kita bersama di dalam 1 Korintus 12 ini pertama-tama kita akan breakdown teman-teman. Isinya apa sih sebenarnya bagian ini? Nah kita harus tahu dulu teman-teman kondisi jemaat Korintus pada waktu itu. Pada waktu itu kalau kita perhatikan di pasal 12 ayat 1 dikatakan gini, sekarang tentang karunia-karunia roh kata Paulus, aku mau supaya saudara-saudara mengetahui kebenarannya. Teman-teman kepada siapa 1 Korintus 12 ini Paulus berbicara? Dalam bahasa karunia-karunia roh ini teman-teman, bahasa aslinya tuh pneumatikon teman-teman. Pneumatikon ini adalah sebuah kata sifat. Jadi sebenarnya bahasa aslinya itu kalau diterjemahin itu hanya spiritual teman-teman. Nggak ada spiritual things, nggak ada spiritual person dan segala macam. Maka para penafsir mencoba untuk menafsirkan bisa dua cara. Yang pertama, kalau dia neuter, sense-nya dia neuter, itu berarti dia itu bisa diterjemahkan sebagai spiritual gift. Yang mana ini adalah kebanyakan penafsir terjemahannya ini teman-teman. Spiritual gift sesuai dengan konteksnya karena di bawah bahas soal karunia roh. Tapi ternyata juga bisa diterjemahkan kalau maskulin itu berarti spiritual person teman-teman. Jadi seakan-akan Paulus lagi mau ngomong kepada kalian yang menganggap diri kalian adalah orang-orang yang rohani. Kepada kalian yang menganggap diri kalian orang-orang yang spiritual. Gue mau ngomong nih.
Kira-kira begitu teman-teman. Nah kita melihat teman-teman, emang apa yang terjadi dengan jemaat pada waktu itu? Teman-teman kita perlu selalu ingat di dalam konteks Paulus menulis surat dia selalu menunjukkan itu kepada orang-orang Kristen yang tadinya latar belakangnya adalah orang-orang non-Yahudi teman-teman. Orang-orang non-Yahudi ini terbiasa dengan penyembahan dewa dan juga penyembahan kaisar. Jadi ini adalah hal baru sebenarnya ketika mereka dikatakan kamu harus hanya menyembah kepada Yesus. Padahal sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Menyembah dewa gitu ya. Maka gak heran. Mereka itu biasa sekali ketika mereka bisa melemparkan diri mereka ke jalanan gitu ya. Bisa teriak-teriak dan segala macam. Untuk menunjukkan apa? Kedekatan antara relasi dia dengan sosok dewa yang mereka sembah teman-teman. Sehingga semakin keren dan semakin spektakuler sesuatu yang bisa mereka kerjakan gitu ya. Mereka akan dianggap semakin spiritual. Mereka dianggap semakin rohani. Ternyata ketika orang-orang ini kemudian percaya pada Yesus dan masuk ke dalam gereja teman-teman. Kebiasaan ini terbawa teman-teman. Dan dicampur adukan dengan yang namanya karunia-karunia roh tadi. Makanya kalau teman-teman nanti mau baca ya pasal 13-14 Paulus akan berfokus pada dua karunia yang sebenarnya pada waktu itu secara berlebihan jemaat Korintus pakai. Yaitu bahasa roh dan juga bernubuat teman-teman. Dan pada bagian ini maka si Paulus langsung mengatakan bahwa kalian-kalian ini ya, ini bukan berbicara soal semakin kamu hebat, semakin kencang suaramu, semakin kamu bisa berbahasa yang orang lain tidak mengerti, kamu bukan berarti semakin rohani dan semakin spiritual teman-teman. Nah jadi itu maksud Paulus pada bagian ini. Melihat bagaimana kondisi jemaat yang sudah mulai riweh dan juga mulai berantakan teman-teman. Dengan praktek karunia roh mereka yang mereka campur adukan dengan kepercayaan mereka yang lama. Maka teman-teman kita mau melihat dengan benar. Seperti apa sebenarnya karunia roh itu. Roh Kudus memberikannya kepada siapa. Dan buat apa sih sebenarnya Tuhan kasih kalian karunia roh. Bahkan sejak kalian hari ini masih duduk bangku SMP dan SMA. Nanti kita lihat bersama ya. Yang pertama teman-teman. Kita harus sadar, Paulus menyadarkan jemaat pada waktu itu bahwa karunia roh itu adalah pemberian Allah. Sehingga kepada jemaat-jemaat yang mencoba untuk membanggakan kemampuan mereka, membanggakan karunia-karunia mereka. Teman-teman Paulus mau berkata, no, itu adalah pemberian Allah. Kamu tidak bisa menyombongkan diri, apalagi kamu mau les-lesan. Apalagi kamu mencoba untuk mengusahakan, memaksa untuk mendapatkan sebuah karunia rohani dengan kemampuanmu. Paulus bilang tidak bisa, kenapa? Karena karunia roh semata-mata adalah pemberian Allah teman-teman. Nah teman-teman dalam 1 Korintus 12 ayat 46 sebenarnya Paulus membreakdown bagian ini dengan baik. Dan kalau baca bahasa Inggris atau bahasa asli enggak ya. Bahasa Inggris teman-teman kalian akan mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif teman-teman. Nah kita melihat sebenarnya di sini ada campur tangan Allah Tritunggal. Dan juga kita bisa melihat dari sumbernya, pertolongan dari mana dan juga kepada siapa kita harus menggunakan karunia roh. Teman-teman saya coba breakdown, kelihatan gak ya? Puji Tuhan ya, besar ya. Yang pertama, Paulus berkata ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh teman-teman. Nah di sini bahasa Inggrisnya teman-teman di NIV, there are different kinds of gifts but the same spirit, ini yang tidak ada di LAI teman-teman, distributes them. Jadi ternyata di dalam bagian ini Paulus lagi mau berkata bahwa meskipun banyak jenis atau rupa-rupa karunia tetapi satu roh yang sama yang mengaruniakan itu kepadamu. Yang memberikan itu kepadamu. Jadi yang pertama kita dapat prinsipnya teman-teman. Karunia roh itu dari Roh Kudus. Dan yang kedua ada rupa-rupa pelayanan. Jadi karunia ini bisa banyak sekali dipakai di dalam banyak bidang pelayanan tetapi hanya satu Tuhan. Dan di dalam konteks kalau kita mengatakan ini adalah Tuhan, ini sebenarnya mengacu kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan teman-teman. Lord Kristus. Jadi meskipun banyak rupa teman-teman, tadi kita lihat karunia ini dari Roh Kudus dan kemudian dipakai untuk Allah, bagi Allah teman-teman. Jadi dari Allah, bagi Allah dan ternyata meskipun banyak perbuatan ajaib tapi Allah yang sama, yang satu yang mengerjakan semuanya. Jadi tadi kita lihat satu, karunia roh ini dikasih sama Allah. Dua, karunia roh ini dipakai untuk Allah. Dan yang ketiga kita melihat untuk dipakai pun itu Allah yang kerjain melalui kita. Nah kita mendapat 3 prinsip nih teman-teman. Karunia roh itu adalah dari Allah, Tuhan yang kasih. Karunia roh itu bagi Allah, jadi dipakai untuk memuliakan Tuhan.
Dan yang ketiga, karunia roh itu ada disertai oleh Allah untuk kita kerjakan, teman-teman. Yang kedua, kita mau lihat jenis-jenisnya apa sebenarnya. Setidaknya dalam bagian ini teman-teman, Paulus membagi menjadi 3 bagian. Yang tentu sekali lagi ini di breakdown berdasarkan bahasa aslinya teman-teman. Tapi kita tidak akan bahas, jadi setidaknya akan dibagi 3. Yang ayat 8 ini teman-teman, ini karunia yang berbicara tentang perkataan teman-teman. Words. Yang ujung 10b itu juga tentang words teman-teman. Nah yang di tengah ini soal apa? Action. Tentang karunia tindakan teman-teman. Sebelah kiri benar gak sih? Oh salah ya. Sebelah kanan ada hikmat dan pengetahuan. Ada lidah dan menafsirkannya. Dan kemudian di tengah ada iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, dan membedakan roh. Teman-teman punya salah satu? Salah 2? Salah 3? Ada semua? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, kalau nggak ada kita coba cek lagi bagian lain. Teman-teman di dalam perjanjian baru karunia roh itu banyak teman-teman. Jadi nggak cuman bagian ini. Jadi kalau bagian ini berbicara tentang 9. Dan 9 ini kenapa dipilih Paulus? Karena memang 9 ini yang sesuai dengan konteks jemaat pada waktu itu. Dan 9 yang tadi kita lihat, ini adalah karunia-karunia yang spektakuler teman-teman. Tentu disalahgunakan oleh jemaat atau pemimpin agama Korintus pada waktu itu. Maka dia fokus hanya 9 ini. Tapi di bagian lain kita juga melihat bahwa karunia-karunia roh itu ternyata banyak. Dan bukan cuma barang-barang yang kelihatan hebring dan spektakuler teman-teman. Tapi juga barang-barang yang rasanya cetek dan receh gitu ya. Itu juga ternyata karunia roh. Tapi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil teman-teman. Cuma tampaknya saja. Nah kalau kita perhatikan tadi punya kita yang hari ini kita bahas itu ada di 1 Korintus 12, 8-10 teman-teman. Nih kanan bawah ya. Ada di kanan bawah. Sedangkan di bagian lain kalau teman-teman lihat ada nomor 6, 1228 ada helps. Menolong orang teman-teman. Ternyata gak semua orang tuh punya dorongan atau karunia untuk menolong orang juga. Gitu ya. Kemudian di bagian 14, Efesus 4:11 teman-teman, ada penginjilan. Ada pastor teacher. Di dalam Roma teman-teman ada serving, melayani. Ada teaching, bahkan mengajar teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan hari ini senang mengajar gitu ya, tampaknya memberikan apa tuh, pengetahuan kepada teman yang lain, bisa jadi itu karunia teman-teman. Encouraging, mendorong, memberi kekuatan. Contributing, leadership juga adalah karunia teman-teman. Kepemimpinan. 1 Korintus 7 ayat 7 sesuai dengan konteks ada selibat dan juga menikah. Itu juga dalam konteks jemaatnya karunia teman-teman. Jadi kalau kita melihat karunia dengan berbagai ragam ini teman-teman. Kita melihat sebenarnya banyak sekali. Dan harusnya kita punya satu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Jadi teman-teman dari sini udah mulai kelihatan ada punya salah satu? Nggak punya satu pun Lause gitu ya. Ada, nggak punya satu pun juga gitu ya. Bisa jadi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya. Nah sekarang kita mau lihat buat apa sih tujuan karunia roh itu. Emangnya buat tampil kah, performance kah, buat supaya mengajak jemaat datang kah, buat menyenangkan hati orang tua kah, menyenangkan hati Koritwan atau mungkin Lause-Lause yang lain kah. Kita akan lihat teman-teman. Di dalam ayat 7. Sebenarnya di dalam ayat 7 itu adalah fokus utamanya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jadi untuk memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan jemaat teman-teman. Kalau dalam konteks remaja berarti memberikan pertumbuhan kepada jemaat remaja GKY Greenfield. Tapi kalau di bagian lain kita juga akan melihat teman-teman. Karunia roh itu ternyata diberikan untuk memperlengkapi gereja untuk melayani. Nah ini dia teman-teman. Ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dikirim untuk kita, tinggal di dalam hati kita teman-teman. Teman-teman hari ini percaya bukan hanya percaya kemudian hidup begitu saja menunggu Yesus datang bukan? Atau menunggu ada sebuah kejadian yang kemudian akhirnya nafas kalian telah berakhir hari ini. Tinggal enak ongkau kaki naik ke sorga. Enggak teman-teman. Sekarang kalian masih bernafas bukan? Ketika kalian masih bernafas, lu masih sekolah, lu masih harus pulang ke rumah, harus masih mau main sama teman dan segala macam. Teman-teman kalian masih beraktivitas. Di dalam kehidupan kita masih melangkah teman-teman. Kita masih berjalan. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus engkau dan saya kerjakan. Kita bukan mendapatkan keselamatan itu take it for granted teman-teman. Kita dapatkan kemudian kita diam saja. Kita tunggu Yesus kapan datang, cepatlah datang, pergumulanku terlalu berat. Ujian dan ulanganku terlalu susah. Persiapan masuk kampusku terlalu berat. Enggak teman-teman. Di dalam peranmu dan peran saya masing-masing teman-teman. Di dalam langkah ini ada Roh Kudus. Yang menemani, menguatkan dan memberikan senjata.
untuk kita kerjakan sesuatu. Apa? Melayani Allah dengan karunia roh yang Allah berikan kepada kita. Sambil teman-teman menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi kamu dan saya bukan menantikan kedatangan Kristus dengan leha-leha teman-teman, mager gitu ya. Atau kaum rebahan, enggak. Ada yang harus kita kerjakan, melayani Tuhan dengan karunia. Sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kemudian Kisah Rasul 1:8, karunia itu juga dipakai untuk menyebarkan Injil. 1 Korintus 14:12, membangun gerejanya teman-teman. Dan yang terakhir Efesus 4:12 dan juga dalam 1 Korintus 12 ayat 7 ini teman-teman. Memperlengkapi untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Terakhir, biasanya kalau dengar kata terakhir langsung bangun ya. Wah puji Tuhan udah mau selesai. Teman-teman terakhir, karunia roh itu juga ternyata diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kalau tadi kita lihat ekstrim sebelah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami ini punya karunia yang luar biasa dan semakin kami punya karunia yang luar biasa, kami semakin rohani dan semakin spiritual. Tapi juga ternyata ada orang-orang yang mengatakan, gue gak punya satu pun karunia rohani untuk melayani Tuhan. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Ya pokoknya datang ke gereja jadi jemaat pasif aja cukup lah. Senyum-senyum gitu ya, nunggu orang tua jemput. Wes, beres, cukup. Ada orang-orang juga ternyata berpikir bahwa mereka gak punya satu karunia roh itu teman-teman. Sehingga mereka gak bisa melayani Tuhan. Apakah betul? 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan salah. Kenapa? Karena kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Paulus tidak berkata kepada sebagian orang. Paulus tidak berkata kepada segelintir orang. Paulus tidak berkata kepada para pemimpin jemaat saja. Kepada fasilitator atau pemimpin KTB saja. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh atau karunia roh teman-teman. Jadi sebenarnya pertanyaan bukan apa saya punya atau tidak karunia roh teman-teman. Karena jawabannya harusnya punya. Pertanyaannya adalah apakah kita menyadarinya. Dan apakah kita kemudian menggunakannya dalam kehidupan kita. Bahkan sejak kalian kelas 7, kelas 8, 9, 10, 11, 12. Oke, tugas ya. Implikasinya buat kita. Kalau kita udah lihat bahwa Roh Kudus datang ke dunia, dia memberikan karunia roh dan diberikan kepada semua kita umat Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang percaya, maka menjadi tanggung jawab kita teman-teman. Untuk tidak berjalan hanya begitu saja tapi melayani Tuhan, menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh bahkan sejak engkau muda teman-teman, untuk mencari tahu. Karunia rohmu apa? Yang mana yang Tuhan kasih? Meskipun mungkin memang rasanya levelnya masih kecil. Tapi sudah mulai ada bibit-bibit karunianya teman-teman. Udah mulai kelihatan. Teman-teman sudah harus mulai kembangkan teman-teman. Dan mulai kerjakan. Kalau bingung silakan tanya kepada lause-lausenya nanti ya. Teman-teman boleh tes karunia. Cari keahlianmu, hobimu, passionmu. Bisa jadi itu beririsan dengan karuniamu teman-teman. Dan carilah konfirmasi melalui apa? Relasimu dengan Tuhan. Kau tanyalah sama Tuhan. Minta, tanya, dan kerjakan di dalam kehidupanmu. Konfirmasi dari siapa? Bisa juga konfirmasi dari mereka yang lebih dewasa rohani. Teman-teman bisa tanya kepada mereka untuk mencari konfirmasi itu teman-teman. Dan yang kedua, bukan cuma tahu teman-teman. Kalau cuma tahu itu namanya apa? Ya cuma tahu gitu ya. Tapi kamu harus menjadi pelaku firman. Kamu harus menjadi seorang pelaku yang mulai melayani. Kalau tadi tujuannya karunia diberikan untuk mengembangkan jemaat dan juga untuk melayani Tuhan. Maka ketika engkau mulai menyadari karunia yang kau punya. Mulailah kerjakan, kembangkan teman-teman. Practice make perfect. Semakin kau mencoba, semakin kau mengerjakannya teman-teman. Itu akan membuat itu semakin sempurna. Tapi memang kesulitannya di mana teman-teman? Biasanya kesulitan kita sebagai anak-anak muda adalah di langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan zona nyaman yang kita miliki. Kita punya satu kolam atau batas yang boundary yang kita miliki yang gue enak, gue muter-muter di sini aja enak gitu ya. Gue muter ya kan. Di sini aja enak. Ketika kita melihat ada satu hal baru teman-teman, rasanya susah.
Karena kita belum pernah nyoba, kita belum pernah mijak teman-teman. Itu ada di luar zona nyaman kita. Duh Lause gak bisa, terlalu susah, kemampuanku masih kecil, aku belum jago. Aku masih begini saja, oh Lause aku baru belajar. Oh Lause aku gak kebayang harus mengerjakan apa. Tapi engkau punya karunia itu teman-teman. Tapi kita lebih memilih berada di zona nyaman. Langkah pertama itu selalu yang paling susah. Tapi tugas kita bukanlah keliling di dalam lingkaran zona nyaman itu. Tugasmu dan saya melangkahkan kaki keluar ke zona yang kau gak suka. Langkah pertama selalu yang paling susah. Tapi ketika engkau mulai melangkah keluar, kau akan mulai melihat, oh bisa ya. Oh enak ya. Oh ternyata kuat ya. Karena sekali lagi Allah yang mengerjakannya di dalam dirimu. Kau tidak mengerjakannya sendiri teman-teman. Roh Kudus yang menolongmu mengerjakannya. Yang terakhir, digunakan teman-teman. Bukan dengan kesombongan. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang menyadari karunia-Nya dan kemudian mereka menyombong diri mereka karena mereka punya banyak sekali keahlian dan kemampuan teman-teman. Mereka punya banyak sekali skills, tapi kemudian akhirnya mereka sombong. Jangan lupa, kalau itu adalah pemberian Allah dan bukan hasil usaha kita, maka kita tidak bisa memegahkan diri. Tapi satu sisi ada orang-orang ekstrim yang bahkan juga rendah diri teman-teman. Nah, jadi kita juga gak boleh jatuh ke dalam dosa kesombongan, tapi juga tidak boleh rendah diri teman. Tunggu sempurna dulu, aduh aku tuh hidupku juga masih berantakan, hidupku masih belum sempurna, aku masih banyak kurangnya, ini juga masih. Jadi terlalu banyak serangan kepada diri sendiri yang menganggap bahwa gue tuh gak mampu, gue gak bisa, gue skillless gitu ya. Atau hidupku tuh gak baik gitu ya, orang tuaku mengenalku, teman-temanku mengenalku, bagaimana aku memulainya? Teman-teman jangan tunggu dirimu sempurna, karena ada manusia yang sempurna. Saya pun bukan manusia sempurna. Kita masih bergumul dengan dosa teman-teman. Tapi tugas kita adalah mengerjakannya. Justru ketika engkau mulai mengerjakan karunia rohani itu teman-teman. Tuhan akan menolong kita menyempurnakan kehidupan dan juga kekurangan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan kita teman-teman. Ada satu video penutup tentang talenta. Nah kalau ini tentang talenta teman-teman. Tapi nilai dari semangatnya coba kita sama-sama anut gitu ya, anut. Coba kita sama-sama ambil positifnya dari semangatnya. Ya, kalau ini talenta, kita nggak bahas talenta hari ini. Kita hari ini bahas karunia teman-teman. Boleh diputar videonya, thank you. Ada yang pernah nonton?
cukup. Thank you. Teman-teman, apa kesanmu ketika menonton video ini? Apa kesanmu? Dia bukan orang sempurna, teman-teman. Secara fisik, kalian bisa dikategorikan lebih sempurna, bukan? Punya tangan, dia nggak punya tangan. Punya kaki, kakinya cuma telapak. Jarinya juga beberapa, teman-teman. Tapi kalau kita lihat tadi video itu, saya kebayang ketika dia lahir, mungkin orang tuanya pernah menyesal memilikinya. Atau bahkan dia sendiri pernah menyesal kenapa harus lahir di dunia ini. Dengan kondisi yang tadi tidak sempurna atau seperti orang normal pada umumnya. Dan dia pun tidak lahir dengan sebuah skill yang tiba-tiba jago. Main piano dengan kaki ataupun bernyanyi. Teman-teman, kalau kita melihat kondisinya dan kondisi kita, rasanya lebih memungkinkan untuk kita yang mengembangkan sesuatu dalam kehidupan kita, bukan? Dia yang terbatas saja, dia bisa berlatih dengan keras dan menjadi seperti yang tadi. Suara yang bagus dan bermain piano dengan bagus. Teman-teman, itu talenta yang dia punya, yang Tuhan kasih. Hari ini kita bahas karunia. Ketika Tuhan mempercayakan kita karunia, teman-teman. Satu pun itu, kecil pun itu. Kalau kita sadar kita masih lengkap, Tuhan masih kasih banyak sekali sumber daya. Bukankah berarti kita harus mengerjakannya bahkan lebih giat? Harus lebih giat. Sebagai pertanggungjawaban kita, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan bilang, kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita bukan hanya menggunakan waktu kita untuk hal-hal sepele, teman-teman. Tapi kita fokus hidup kita untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada dirimu. Kepada diriku. Amin. Kita berdoa, teman-teman. Teman-teman, ambillah 1-2 menit berdoa kepada Tuhan. Meresponi firman hari ini. Apa yang engkau dapat, apa yang bisa engkau aplikasikan. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam hati dan pikiranmu pagi hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau di antara kamu ada yang berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Aku berusaha mencari tapi aku tidak menemukan. Teman-teman, mintalah kepada Tuhan supaya boleh diberi kepekaan untuk melihat karunia apa yang Tuhan titipkan buatmu. Kalau ada di antara engkau yang masih hari ini punya karunia itu dan kau sudah sadar tapi belum percaya diri. Karena berpikir engkau harus sempurna dan luar biasa baru bisa mulai melayani. Teman-teman, mintalah kekuatan dari Roh Kudus yang akan menyempurnakanmu ketika engkau berjalan melayani Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Ketika engkau rindu mengasihi Tuhan dan melayaninya, Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau utus di tengah kami, bahkan ada di dalam hati kami, dan tidak membiarkan kami sendirian ketika kami melayani Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Roh Kudus berikan. Untuk karunia yang Roh Kudus berikan. Tolong kami anak-anak-Mu di kehidupan kami sebagai siswa, sebagai anak di rumah, sebagai pelayan di gereja, dimanapun kami berada. Tuhan terus ingatkan dan sadarkan kami, supaya kami bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mengerjakan aktivitas kami sehari-hari begitu saja, tapi terus mengingat hidup untuk memuliakan Tuhan. Sertai kami,
Kami rindu Tuhan boleh temukan kami adalah hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.